Tapi kalau mengenai hak angket, hak angket itu adalah hak perorangan anggota dewan yang bisa digunakan Ganjar Pranowo, sedangkan ketua DPR-nya adalah dari 03, ya. Mudah-mudahan dengan beliau-beliau ini sepertinya nadanya belain rezim dengan kepakarannya. Dari DPR itu nanti memberikan arahan agar pemilu ulang. Buat masyarakat, khawatir nanti menjelang angket ini bantuan dolar muncul di DPR. Jadi pintu masuk untuk angket itu sebetulnya sangat banyak, Bro. Cuma masalahnya ini kan di DPR ini kan selama ini kan masih tidur. Nih, kita juga menghimbau kepada elit politik yang berseberangan ya dengan hak angket. Nggak usah lah berkomentar. Ya, nggak usah berkomentar yang negatif sehingga seakan-akan hak angket ini dibuat-buat, itu hentikanlah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada hal yang sangat menarik hingga tadi pagi saya sudah menghubungi Prof. Abbas Paha tentang yang ramai nih gonjang-ganjing tentang angket. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Bib. Ahlan wa sahlan, gabung lagi di Peace dan Has Channel. Tidak bosan-bosannya kita menyampaikan kebenaran ya. Iya, Bib ya. Di meja ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu angket ya. Iya. Itu yang selama ini terkenal dengan mengangket ya. Nah, sekarang angket lagi ramai nih. Gimana, Prof? Ya, ada hak angket, ada hak budgeting, ada hak interpelasi, macam-macam hak nih. Cuma yang menarik di dalam dinamika perpolitikan, khususnya pada masa-masa pemilu ini, adalah munculnya hak angket yang merupakan satu jalan tak terduga oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena kelompok tertentu tak terduga, tapi kalau kita kan sudah lama menduga. Iya, kita sudah duga bahwa tidak satu jalan ke Roma. Ya, Bib. Karena apa? Ternyata sebegitu licinnya menggunakan peraturan perundangan yang diperbaiki untuk memuluskan satu tujuan, ternyata masih ada masih ketentuan masalah etika yang ada di TAP MPR, ada yang lain. Nah, sekarang kita akan cerita tentang hak angket, hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab. Ya, kembali ke hak dan tanggung jawab itu, boleh hak walaupun namurun. Ya, katakan hak itu walaupun berat, ya, walaupun berat itu harus dikatakan. Sekarang sudah mulai bergulir ya, hak ini di anggota dewan ya, yang selama ini kita selalu sampaikan karena mereka tuh wakil daripada rakyat ya, yang memilih selama kemarin ini sudah terpilih lagi. Nah, jadi hak itu harus mereka sampaikan. Ya, karena gonjang-ganjing ini memang begitu luar biasa sehingga perlu kita memberikan semacam apa namanya ya, menyampaikan kepada publik ya, khususnya dengan netizen kita Hasan Channel, bahwa hak ini perlu disampaikan ya. Ya, baik, Bib. Jadi yang hak angket itu ada di dalam wakil-wakil dari para partai yang duduk karena dipilih pada saat pileg. Tetapi dalam kebijakan tertentu dan apapun yang dikemukakan selama dinamika di DPR itu mengikuti arahan daripada partai. Tapi kalau mengenai hak angket, itu adalah hak perorangan anggota dewan yang bisa digunakan oleh mereka. Ya, memang sepengetahuan saya, setiap anggota DPR dari partai manapun, begitu dia sudah terpilih menjadi anggota DPR, memang dia tetap dikendalikan menginduk kepada partai politik. Ya, betul. Tapi hak mereka sebagai anggota DPR, dia juga boleh berbeda dengan pimpinan partainya, dia boleh berbeda dengan fraksinya, karena tidak bisa dibelenggu karena sudah menjadi anggota DPR oleh rakyat. Konstituennya dia yang memilih dia itu yang dia harus tanggung jawabkan. Ya. Seluruh anggota DPR itu kan mewakili kan nggak sedikit, Prof. Kalau DPR pusat itu cukup banyak, Prof. Ya, cuma dalam hal ini, Bib,
budaya yang ada pada kita, apapun kata anggota DPR dari partai tertentu, mereka mau tidak mau mengikuti kebijakan partai. Tapi dalam hal hak angket ini, kalau mereka cukup cerdas dan paham tentang siapa dia, apa yang menjadi tugas wajib sebagai anak bangsa, tentu dia melihat kondisi yang ini, dia akan gunakan hak angket itu sebagai hak konstitusinya. Nah, kita lihat hak angket ini kan berawal dari gonjang-ganjing, ya, dinamika pemilu dan pileg yang heboh ramai karena adanya masalah kecurangan. Kecurigaan kecurangan. Dan semakin hari semakin terbukti. Ya, kecurigaan adanya ini, dan itu sudah mulai terbukti. Dan ini sudah mulai diteriakkan, dan secara administratif sudah ada yang melaporkan. Misalnya masalah DPT 54 juta, masalah adanya gerakan-gerakan, bentukannya apa, yang RW ini apa? Ya, ada ya udah macam-macam lah ya. Komplit. Komplit. Nah, kita bahas habis waktu kita, Prof. Nah, akhirnya sampailah kepada satu jalan yang tidak diperkirakan oleh yang sebelah sana. Maka diperkirakan, Prof. Tapi mereka kan kalkulasi kan mereka kan hebat. Mereka gitu, kan didukung oleh 7 partai nggak tanggung-tanggung gitu. Iya, jadi tapi mereka juga siap nih, mereka dengan percaya dirinya silakan saja hak angket. Ya, pada hak angket kalau hitung-hitungan partai yang bergabung di koalisi perubahan ini kan ada 314 ya. 14, sedangkan di 02 itu 261. Tapi ini nggak kita hitung begitu, karena mekanisme secara legal dan prosedur di hak angket ini kan harus ada sejumlah anggota dewan minimum 25 orang yang membubuhkan tanda tangannya untuk mengajukan angket. Iya, jadi minimal dari dua fraksi. 25 orang dan juga terdiri dari 2 fraksi. Itu awal ya. Awal itu. Nah, sampai terbentuknya panitia angket. Kan dulu bukan kan dulu diajukan dulu. Iya, diajukan ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR. Pimpinan DPR kan rapat. Iya, betul. Pimpinan fraksi kan. Mereka rapat dulu apakah angket ini patut di-ACC atau tidak kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi kuncinya ke pimpinan DPR. Nah, kalau pimpinan DPR nah, karena gagasan ini datangnya dari paslon ya. 03 Ganjar Pranowo, sedangkan ketua DPR-nya adalah dari 03 ya. Mudah-mudahan dengan jumlah anggota mereka di dewan itu jumlahnya sangat besar, yang terbesar yaitu 128. Selain jumlah, Prof, ini kan kalau kita melihat kan, masa iya sih dari 03 capresnya yang mengusulkan angket, tiba-tiba itu kan mengikuti prosedurnya kan pimpinan DPR itu kan dari PDI juga. Iya, betul. Menurut Prof, kira-kira di ACC kan ya panitia angketnya? Ya, di ACC lah, tapi gitu. Menunggu ya, enggak, bukan sabda ya. Dewa. Bukan dewa. Dewi. Menunggu dari Dewi Demokrasi, yaitu Bunda Mega yang telah menstop 3 periode. Inilah menunjukkan beliau itu adalah Bunda Demokrasi Indonesia. Gitu, Bet. Nah, jadi dengan demikian maka angket itu mulai digelindingkan. Tapi di dalam proses sambil menunggu ya sinyal dari Bunda ini, konkretnya dalam bentuk instruksi ataupun ya pendelegasian ataupun instruksi apapun namanya lah, jalankan itu. Nah, sudah cukup. Nah, sekarang ini permasalahannya kan anggota DPR kan lagi reses. Iya, betul. Ya, jadi proses itu kan nunggu selesai reses dulu. Iya. Nah, sementara itu tidak usah khawatir, Bib. Karena apa? Angket ini kan nanti setelah ini yang dibicarakan materi masalahnya kan. Kalau masalah udah aman. Ah, justru saya mau bilang itu. Oh gitu. Kan ada begini ya. Ada pakar tata negara itu yang sudah malang melintang di bumi Indonesia, Sabang Merauke. Ya. Yang sebut nama, Prof? Jangan boleh. Nanti kena undang-undang ITE nanti. Wong ini harus saya
tahu saya kok. Mau junior, mau senior repot sekarang, Prof. Ya, hati-hati. Yang saya sudah kenal beliau sejak 45 tahun yang lalu. Apa-apa, jangan sebut nama aja mendingan. Kita ngomong aja deh. Ya, pokoknya dua pakar ini bilang, enggak lah, buang-buang waktu. Betul. Semua orang publik udah tahu, jadi kita jangan sebut nama. Dan itu katanya, gertakan aja tuh katanya. Ini mungkin cerita gertak ini muncul karena diisukan ada Hercules ini. Makanya inilah Prof yang kita kadang-kadang lihat bangsa ini kok nggak dewasa gitu. Ya kan jadi serba salah. Bagaimana dewasa? Udah berkumis, sudah mau bercucu kok. Lah itu ada lembaga survei yang kawakan intelektual MA magister dari kampus terkemuka di Indonesia. Apa dia bilang? Ini nggak ngerti nih katanya. Dia bilang yang nggak ngerti, yang nggak paham itu adalah pakar tata negara. Akhirnya jadi kita makin hari Prof ngikutin perkembangan elit politik ya. Kalau istilah saya itu badut-badut politik kan semakin hari kan semakin ramai ya. Di satu sisi yang pro status quo ya atau yang pro ini tuh memang mereka selalu mewacanakan hal-hal yang negatif tentang hak, baik hak kembali ke hak tadi kan. Semestinya nggak usah komentar seperti itu, biarin aja proses itu ya, kan begini, hak anggota dewan, biarin aja, jadi jangan belum apa-apa sudah dikomentari. Wah, ya karena ada kepentingan pribadi, Bib, ya enggak, ini kan ada yang berselancar di angin barat. Ini satu nih, yang satu lagi ada juga ya enggak yang harus dia jaga, ini mungkin anak cucunya juga di sini. Jadi karena itu bersikaplah seperti itu. Gitu. Jadi ada udang di balik batu. Bukan, Bib. Batunya di balik udang, udangnya gede ini. Ya, jadi seperti paus biru lagi mengejar cumi-cumi ini. Gitu. Ya. Nah, cumi-cuminya udah ngumpet. Begitu ngumpet topengnya diambil lagi sama yang lain topengnya. Gitu ya. Begitu ganasnya rezim yang sekarang ini, Bib. Nah, beliau ini sepertinya nadanya belain rezim dengan kepakarannya. Gitu. Ya itu yang terjadi, Prof ya. Jadi apapun dibungkus dengan apapun, dibungkus dengan kata apapun, semua kan sudah bisa terbaca, Prof ya. Karena rakyat sudah cerdas. Ya sama juga. Kita mengacu Undang-Undang Dasar 1945, itu covernya, Bib. Di dalamnya isinya yang cipta kerja, cipta apa, cipta ini, ya sesuai cita rasa rezim yang memformulasikan peraturan perundangan itu. Iya, ini siasat ini Prof memang luar biasa, Prof. Banyak sekali siasat status quo ini mau berkuasa itu sepanjang masa itu sampai detik ini ya, itu masih luar biasa, Prof. Tapi ada yang menarik, Bib. Begitu kencengnya permasalahan ini masih dalam konteks angket ini. Orang kan ingin tahu apa sih kepakarannya. Jadi ada satu tokoh lagi nih yang tinggalnya kalau tidak salah di daerah Condet sana. Dia tanya, ini Anda ini lulusan mana kok bisa ngomong IT? Apa dia bilang, wah saya ini ITB nih, mau dikasih ijazahnya katanya. Oh ada ijazah, nggak palsu tuh. Master saya juga di sana katanya. Cuma yang saya dengar itu sahabatnya Habib juga tuh. Ya inilah namanya hirup pikuk ya. Hirup pikuk kalau bahasa agama itu namanya hubbud dunia. Hubbud dunia. Kalau orang sudah hubbud dunia, Prof, lupa semua. Ya sama, Beb. Jadi ada Arab Spring namanya tahun itu. Nah sekarang sudah hubbud dunia. Yang masih berkibar begini ini cuma Qatar doang. Makanya ya. Sudah hubbud dunia, semua cara itu mereka bela dengan segala cara sampai semacam menuhankan ya apa yang dia dukung itu gitu loh. Begitu kita berdebat panjang lebar, akhir ujungnya debat kusir dan tidak mendidik ya, harusnya tidak mendidik. Seharusnya dia dengan kepakarannya disampaikan apa argumen yang pas. Bukan karena saya kenal lama sudah sekian puluh tahun, itu bukan ukuran menurut saya. Ya kan ya, kenal lama sekian puluh tahun jadi saya tahu persis tuh orang tua saya bla bla bla, itu bukan ukuran. Menjadi ukuran tuh apa sepak terjangnya, apa yang ada sekarang berkembang di masyarakat, keadilan yang kita harapkan, keadilan kan. Pemilu ini itu kan uji coba ya, melibatkan masyarakat dari bawah, dari Sabang sampai Merauke, dilibatkan secara keseluruhan, dikasihkan haknya untuk memilih. Itulah dengan benar. Nah, itu yang harus dikritisi. Nah, jadi, sekarang ada kesalahan-kesalahan, jangan kita langsung bela. Sekarang si rekap
sudah jelas-jelas Sirekap itu kan bermasalah. Linknya sudah jelas kemana, kan? Artinya negara kita sudah dijual nih kan? Ya, disupport oleh seorang wanita yang posisinya wakil rektor dari kampus ternama di Bandung, terlibat di dalam Sirekap ini. Iya, makanya jadi seharusnya coba apa dia nggak ngelihat anak cucunya sengsara nanti? Iya, seharusnya kan kita kan bela negara, bela bangsa dan negara ini kan kalau ada hal-hal yang nyeleneh, apalagi ini terkait dengan luar negeri, kita berdebat di situ aja. Jangan kita berdebat melebar kemana-mana. Oh, saya udah kenal lama, nggak begitu. Kalau memang ada kecurigaan Sirekap ini memang ada rekayasa, buktikan aja. Iya, makanya Bib, sekarang kalau diajukan ke pengadilan susah. Ada Bawaslu, ya enggak? Ada KPU. Iya, karena semuanya sudah tidak dipercaya, Prof. Teras menjadi kenyataan kan semua kan trust ini kan sudah rusak. Jadi tupoksinya tidak jalan ya? Iya, sekarang KPU sudah tidak dipercaya, Bawaslu sudah tidak ada giginya. Ini orang lapor tinggal laporan. DKPP? Mereka jawab kalau laporkan saja, ya laporkan saja, selesai kan gitu, Bro. Ya dia pikir lapor terus ke MK, di MK tambah selesai ntar pembantaian di sana. Kata Sekjen PKS, kalau kita lapor ke MK nggak ada gunanya, di MK kan ada pamannya. Jadi ya satu-satunya jalan itu memang kedaulatan itu kan ada di rakyat, wakil rakyat itu ada di DPR MPR. Biarin mereka bersidang, biarin mereka menguji ini sampai di mana. Itu ya kita support aja, jangan kita recokin. Karena kalau ngomong soal kalkulasi hitung-hitungan, Prof, karena semua anggota DPR itu punya hak untuk menyatakan pendapat hak angket itu nanti saya yakin hitung-hitungannya nggak seperti sekarang. Jadi Beb, paling banter nanti outcome-nya daripada angket ini adalah satu, dari DPR itu nanti memberikan arahan agar pemilu ulang. Bukan itu, misalnya. Jadi gini, outcome itu menegakkan kebenaran. Oh iya, jadi kebenaran setelah kebenaran terus what's next setelah kebenaran? What's next ya, kalau yang salah dihukum. Gitu. Gunanya angket itu menegakkan kebenaran, mencari bukti-bukti. Nah, sudah terbukti-bukti terbuka semua, mereka bersidang, milu dipanggil. Oh, menteri ini terkait dengan bansos, bansosnya kan ada masalah uang, panggil Menteri Keuangan, cek gitu. Mana? Kenapa kok uang ini disetujui untuk bansos? Yang saya khawatir lagi nanti bandol nih, Prof. Ya, jadi kalau kemarin bansos, nanti di DPR muncul bandol. Tahu bandol? Bantuan doa. Bantuan doa. Bantuin dolar gitu. Iya, bukan bansos. Bantuan dolar. Lah ini kan ada kemarin itu kakek-kakek itu di YouTube, dia bilang insya Allah akan saya buka, nunggu yang 5 juta. Tapi dibilang apa? Ini lagi latihan berdoa supaya 5 juta datang. Iya, kalau selama ini dikucurkan bansos buat masyarakat, saya khawatir nanti menjelang angket ini bantuan dolar muncul di DPR. Ini yang kita takuti. Iyalah, jangan sampai orang-orang yang ada di DPR sekarang ini juga terkecoh. Dia lupa diri, karena kalau kita lihat sekarang ini kan uang ini kan luar biasa bergulir di mana-mana. Bantuan di mana-mana tuh bergulir terus. Ini yang kita khawatirkan. Ya, karena Jim Sriadi bilang saya yang menentukan, saya yang mengatur Indonesia. Nah, ini hebat kan? Tapi kita tengok aja lah nanti. Jadi begini, apapun rencana manusia, rencana Allah lebih tinggi. Tapi kita tetap harus bekerja dan berbuat. Jadi angket jalan, ya enggak? Prosesnya baru berjalan, dan ini tinggal menunggu. Abaikan bandol. Abaikan. Dan sekarang juga mereka udah koceknya udah besar kok. Bulanan mereka selama sekian tahun ini, 4 tahun ini kan sudah cukup. Udah lebih cukup ya? Harusnya cukup lah. Kecuali dia kecanduan, dianggap itu dolar itu udah narkoba kan. Oh gitu ya. Nah, karena biang narkobanya kan sudah ditahan, nggak tahu di mana ditahannya itu. Oke. Jadi Bib, mudah-mudahan dengan demikian ujung-ujungnya itu dinyatakan misalnya pemilih ini tidak sah, kemudian diulang, dan atau tidak tahu bagaimana 2 putaran gitu misalnya ya. Kita ambil aja berandai-andai ini. Nah, kalau pemilu ulang menarik, tapi sementara itu kan upaya mendiskualifikasi ya enggak, Progib ini kan jalan terus. Ya, memang bagian dari angket itu banyak sekali, Prof.
Ya. Yang bisa sasarannya itu banyak sekali. Di antaranya pertanggungjawaban presiden. Betul. Pertanggungjawab Menteri Keuangan. Pertanggungjawab Menteri terkait. Ini kan terlibat. Begitu pertanggungjawaban Menteri Pertahanan. Ya, semua itu ada pertanggungjawaban. Karena begitu dibuka penyelidikan angket ini secara luas dan banyak sekali yang bisa dibuka, dan karena kan kita beberapa kali kita bahas ya, banyak sekali. Jadi pintu masuk untuk angket itu sebetulnya sangat banyak loh. Cuma masalahnya ini kan di DPR ini kan selama ini kan masih tidur pules gitu loh. Jadi kira-kira kalau di pewayangan ini hak angket ini adalah kalau Arjuna punya itu pasopatinya. Iya. Kalau Batara Kresna ya itu cakranya. Sehingga bisa membongkar seluruh masalah. Iya. Ya karena apa? Hebatnya Dorna ini kan, hebatnya Arjuna ini muridnya Dorna ini. Tapi Dorna dan Sangkuni itu dua orang seakan berlawan bersahabat karena dia pendukung Kurawa. Jadi yang sedang berkuasa ini barangkali gennya gen Kurawa. Barangkali. Jadi angket tinggal menunggu sinyal dari Ibu Demokrasi. Yang pasti Prof, kita sebagai LSMPis ya, yang suka damai ya, kita bersyukur Prof. Kita bersyukur proses konstitusional ini berjalan. Karena kekhawatiran kita setelah 14 Februari kemarin itu kan sudah mulai ada gejolak. Gejolak ini mulai terbakarnya rumput, akar rumput terbakar. Ini kan sudah mulai kan muncul. Untung saja, alhamdulillah dengan gerakan cepat, elit-elit politik ya yang memahami ini bahayanya bangsa ini bisa pecah belah akibat daripada Presiden quick count tadi ya, ini yang menjadi akan masalah. Nah, ditambah lagi dengan kekehnya ya penyelenggara pemilu ini tidak mengakui kesalahannya dan mereka tetap tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh publik, mereka yang paling benar, padahal bukti semakin hari semakin terkuak ya, terjadi di sana sini kecurangan sudah terbukti, tapi tetap aja pembela yang status quo tadi ngotot itu kecurangan itu nggak ada. Jadi ini yang kecerdasan menurut saya, kecerdasan politik di elit sekarang ini dipindahkan dari lapangan tuh ke gedung DPR. Nah kalau sudah ke gedung DPR kan bisa duduknya sambil ngobrol, sambil ngopi, AC dingin, kepala juga dingin. Iya, jadi jadi kita harapkan lah dari angket ini nanti ujung-ujungnya akan bisa membuka permasalahan yang ada. Cuma katanya ini kan panjang ini. Nggak apa-apa, panjang-panjang jangan pikirin. Oktober kan sudah harus salaman. Nggak jadi masalah. Ini hanya memberikan pelajaran bagi anak bangsa ya, bahwa ada konstitusi yang namanya hak angket. Nah, itu. Ada MK yang impoten, gitu. Jangan mendahului, jangan dibatasi hak anggota dewan, karena itu hak rakyat. Nih, hak rakyat untuk bertanya, itu kan hak rakyat. Jadi inilah barangkali bagi Dewan yang selama ini mingkem katanya, inilah saatnya pada ujung-ujung perjuangan. Dan ya saya yakin, tidak akan ada upaya untuk memanggil para anggota Dewan ini untuk ditekan lagi gitu kan. Begitu Prof, masalahnya kalau kita lihat sekarang, anggota Dewan sekarang ini kan sudah santai. Kalau sebelumnya kan masih berjuang untuk pemilihan 2014, jadi nggak sempat kemarin. Kita berkali-kali kita ngomong angket kan nggak ditanggepin, karena mereka persiapan untuk pileg sekarang ini, gitu. Dan begitu pileg sudah selesai, tugas mereka juga sudah santai, yang menang-menang, yang kalah-kalah. Nah sekarang baru ada mainan baru gitu, bro. Gitu. Jadi ngisi mainan baru ini, ya sudah selesai kan? Dulu tugas sudah selesai, pemilihan yang berhasil menang-menang, apa kan sudah aman. Kalau istilahnya kesibukan tuh sudah tidak sepadat kemarin gitu loh. Jadi ya semoga saja ya. Kemudian juga dengan TSM-nya. Bukan semoga Prof. Kita tidak semoga sekarang. Ya kan Allah kita tekankan kepada anggota DPR sekarang ini jangan bermain api. Gunakanlah hak angket itu sebaik-baiknya untuk keadilan dan kebenaran. Ya, buka di publik seluas-luasnya apa saja yang selama ini kita gonjang-ganjingkan di podcast kita ini, silakan dibuka di DPR.
kami siap membackup, kami siap menginformasikan kepada netizen kami bahwa hak angketnya adalah hak yang memang konstitusional, ya. Jangan alergi dengan hak ini. Kita juga menghimbau kepada elit politik yang berseberangan ya dengan hak angket, nggak usah lah berkomentar, ya, nggak usah berkomentar yang negatif sehingga seakan-akan hak angket ini dibuat-buat. Itu berhentikanlah, ya, karena kalau angket berjalan sesuai dengan prosedur, ya, kegaduhan politik ini bisa terhenti, Prof. Kan itu kan, Prof? Ya, oke, Bib. Masalah gulir seperti apa itu nanti hasil daripada angket itu yang akan terbuka secara luas ke publik. Nah, silakan dikritisi kalau ada hak-hak itu memang yang disayangkan. Selama hak-hak itu betul ada buktinya, TSM ada buktinya, semua ada buktinya, selesai. Tidak perlu ribut-ribut. Betul ya? Ya. Jadi Prof sepakat nih angket ini. Sepakat. Gitu. Kira-kira goal kan? Goal, goal ya. Walaupun hampir-hampir Oktober gitu. Oh gitu ya. Jadi Prof berbeda dengan pendapat Prof kemarin ya, yang katanya wah buat apa buang-buang waktu cari-cari muka. Nyebel. Ya karena itu menunjukkan perilakunya. Perilakunya begitu. Ya Allah, padahal kita berharap ya orang-orang hebat ya, orang-orang cerdas. Oh luar biasa, Bib. Saya sendiri kagum, pengen punya anak keturunan seperti mereka itu. Tetapi bedanya adalah harus mampu mengatakan yang benar itu benar, yang tidak benar itu benar. Paling tidak dalam hatinya menyatakan tidak benar, tapi tidak bersikap memberi jalan kepada yang tidak benar. Nah ini yang saya inginkan, karena luar biasa mereka itu. Ya, dalam kesempatan yang baik ini juga kami perlu sampaikan, tidak ada gunanya kita adu otot ya, Prof ya. Gunakan akal daripada opolmu. Kan gitu kan? Ya. Kalau akal digunakan daripada otot yang dampaknya juga tidak bagus buat bangsa dan negara, buat rakyat, sehingga menjadi semacam yang kita khawatir selama ini, chaos itu tidak terjadi ya Prof ya. Silakan sukses ini berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, semuanya berjalan lancar. Dari hasil angket nanti disitulah akan terwujud ya, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Seluruh elit politik, seluruh pimpinan partai politik, hentikanlah ya serang menyerang, karena ikutin aja proses ini. Kalau memang Anda punya argumentasi yang kuat tentang Anda benar, ya dibuka nanti di persidangan nanti. Itu akan teruji kan, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan nanti terbuka untuk umum, sehingga masyarakat bisa menyaksikan siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu ya Prof ya? Ya. Insya Allah dengan bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof Abbas Taha ini yang tidak putus-putus ya, tidak henti-hentinya, perlu kami sampaikan demi tegaknya NKRI ini sesuai dengan amanat konstitusi, Prof ya. Ya betul, Bib. Kita tidak ingin bangsa ini pecah belah gara-gara syahwat politik segelintir orang ya, yang masih ingin tetap berkuasa dengan menggunakan segala cara. Hentikanlah perbuatan-perbuatan yang buruk ya, karena ayo kita duduk bareng ya. Katakan kemarin Presiden manggil Surya Paloh ke istana, saya yakin itu kita positive thinking, mereka memikirkan masa ke depan, harus dicari jalan keluar terbaik. Jalan keluarnya Surya Paloh menyepakati angket ya, walaupun mungkin disiplinnya beda, ini nggak apa-apa. Ini yang jadi gunjang juga selama ini kan seakan-akan begitu ada beberapa tokoh bertemu, wah akan begini. Nah, kan sudah terjawab sudah, Prof ya. Ya, jadi kalau koalisi perubahan solid semua. Jadi gonjang-ganjing yang mengatakan Surya Paloh, Caimin ini akan terjerembab, akan terayu dan mereka akan meninggalkan legasi yang baik untuk dirinya, keluarganya, dan untuk partainya. Kita juga berharap kok Presiden sekarang ini juga masih ada waktu untuk meninggalkan legasi yang baik. Iyalah, tinggalkan legasi yang baik, yang salah ya salah, dihukum yang salah, karena dia merasa dan menyatakan salah, tentu ya agak ringan lah sih. Jangan adu otot, ya Pak ya. Jangan adu okol, adulah akal, ya akal sehat, sehingga bangsa ini kan sehat. Itu Prof ya. Ya. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan, sedikit tausiah ya tentang apa itu angket ya, apa itu hak ya daripada anggota DPR, daripada wakil rakyat yang selama ini kita harapkan
apa namanya kepedulian ya terhadap rakyat yang sudah susah payah menghasilkan pemilu damai ya. Kan damai nih Prof. Ya. Nah, kita anggap ini pemilu damai walaupun hasilnya masih banyak gonjang-ganjing sana sini ya. Dengan angket nanti semua akan terurai ya, di situ terkuat semuanya, yang salah salah, yang benar katakan benar. Insya Allah bangsa ini semakin hari naik kelas Prof ya. Itu yang kita harapkan ya, yang kekhawatiran selama ini. Nah ini kelihatannya guru besar juga sudah nggak apa namanya sudah mulai calling down ya. Dengan adanya angket ini guru-guru besar juga kayaknya senang menanti angket Prof ya. Gimana ya, Prof? Betul. Gitu. Karena mahasiswa sudah bergerak dengan massa. Ya. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik politik negara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas dan Bus Channel sebagai proses pencerahan politik. Jangan lupa, jangan segan, kritisi, dan berikan semacam masukan yang positif buat kami ya, sehingga kami ini tidak punya kepentingan apapun kecuali kepentingan buat bangsa dan negara, agar rakyat semakin hari semakin cerdas. Kedaulatan rakyat di tangan rakyat yang sekarang lagi diperjuangkan di wakil rakyat. Ya Prof ya? Betul.